Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Saya mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk memuji muliakan namamu dan belajar firman Tuhan. Berkati, urapi, berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua diberikan pengertian-pengertian baru, sehingga lewat firman Tuhan hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh hidup di dalam takut akan Engkau, sehingga firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi pakai hamba-Mu ini untuk berkata-kata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita ini kita boleh melihat bahwa murid-murid kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Mereka baru saja menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh melihat di saat kenaikan Tuhan Yesus, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan di sini, murid-murid sedang ada di dalam satu rumah, yaitu di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul, menanti janji Bapa, yaitu datangnya Roh Kudus yang akan mengurapi, memberikan kuasa kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa mereka sedang berkumpul, bukan saja murid-murid, tetapi dikatakan ada beberapa perempuan dan saudara-saudara Yesus. Dan pada waktu itu mereka menanti janjinya Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu mereka boleh menyembuhkan penyakit, melakukan mujizat dan memberitakan Injil. Markus 16 ayat 17-18. Dalam penantian datangnya Roh Kudus itu, murid-murid tidak berpangku tangan. Murid-murid mereka berkumpul di satu tempat dan mereka punya tekad bersama untuk menggunakan waktu penantian dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu tema, tekad menggunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menanti, menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Kesabaran kita diuji. Apalagi kalau kita menanti tidak kunjung datang, maka kita akan mengumpat, kita akan marah, mungkin juga kita akan bersungut-sungut karena kita tidak sabar lagi menunggu. Ya, kebiasaan kita maunya cepat, instan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penantian murid-murid tidaklah instan. Mereka harus menunggu datangnya Roh Kudus. Tidak sehari dua hari, tapi mereka harus menunggu sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu. Tetapi kita boleh melihat bagaimana dalam waktu menunggu itu
Mereka punya tekad bersama. Beberapa orang berkumpul di situ punya tekad bersama untuk menggunakan waktu dengan baik. Apa yang mereka lakukan? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, mereka semua bertekun. Dikatakan bertekun. Bertekun berasal dari kata tekun yang berarti rajin, keras hati dan sungguh-sungguh, tetapi saya memakai dengan kata sungguh-sungguh. Mereka semua bertekun menunjukkan tekad menggunakan waktu dengan baik, dengan sungguh-sungguh melakukan kegiatan doa bersama, sehingga di dalam doa itu mereka ada tekad sepenuh hati, konsentrasi, sehingga doa itu boleh memberkati mereka. Yang kedua, dikatakan mereka sehati, ya, dikatakan dengan sehati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata sehati adalah bersatu hati, seia sekata. Mereka yang berkumpul di situ punya latar belakang yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, dia dari keluarga yang berbeda, sifat berbeda, tetapi mereka bersatu hati, seia sekata, sehati sepikir, mengorbankan kepentingan pribadi, mengesampingkan egonya. Mereka sehati untuk boleh doa bersama. Mereka boleh bersekutu bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatian penting di dalam persekutuan umat Tuhan. Karena dengan kesehatian mereka boleh rendah hati. Mereka boleh saling melengkapi, tidak saling menyombongkan, tidak saling membanggakan diri, tetapi mereka sehati dengan rendah hati. Mereka bersekutu bersama. Yang ketiga, mereka berdoa bersama-sama. Doa merupakan komunikasi manusia dengan Allah. Di dalam doa ada pengakuan umat bahwa Allah berkuasa atas kehidupannya. Allah punya kuasa yang tak terbatas, sehingga umat Allah menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Menyadari bahwa umat Allah punya keterbatasan, umat Allah punya kelemahan, umat Allah punya ketidakberdayaan. Bahwa manusia yang tidak berdaya makanya memerlukan kuasa yang lebih tinggi, yaitu Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa-doa kita sebenarnya kita bergantung kepada Allah. Dengan doa itulah kita menyatakan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa seringkali juga diartikan bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak berdoa, berarti orang Kristen tidak ada komunikasi dengan Allah. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak ada napasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lewat apa yang dilakukan murid-murid ini, mereka dalam penantian bertekun sehati berdoa bersama untuk menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan dalam hidup mereka. Saat ini kita tidak menanti datangnya Roh Kudus, tetapi kita menanti datangnya Yesus yang kedua kali. Tetapi apakah kita boleh menggunakan waktu dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Kalau murid-murid ini sedang mempersiapkan diri untuk boleh melayani Tuhan, bagaimana dengan umat Tuhan hari ini? Apakah kita punya persiapan diri untuk kita menyongsong datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang dilakukan murid-murid ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita boleh bertekun sehati berdoa bersama sebagai umat Tuhan, selalu berkumpul untuk boleh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa bersama, sehingga kita boleh dikuatkan dan dengan demikian kita diperlengkapi untuk boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita semua punya tekad bersama untuk menggunakan waktu dengan baik, saya yakin dan percaya kita menggunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dengan bertekun sehati berdoa bersama. Pasti ada kuasa Allah yang akan terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh melayani Tuhan, dan kita boleh menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan surga, sehingga sampai Tuhan datang yang kedua kali, didapati bahwa kita boleh tetap setia kepada Tuhan, kita tetap boleh melayani Tuhan, kita boleh bersaksi bagi Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu menyampaikan dengan sangat terbatas dan penuh kekurangan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan menerjemahkan di dalam setiap pendengar, sehingga ya Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan uraikan lebih luas lagi di dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan akan menjawab setiap pergumulan daripada pendengar, sehingga mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu lakukan ini. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, atas kehidupan para pendengar, sehingga mereka boleh hidup di dalam kemuliaan Allah. Mereka boleh memakai waktu mereka dengan baik, dan mungkin mereka menggunakan waktu dengan sia-sia, tetapi ketika sudah mendengar firman Tuhan ini, mereka bertekad untuk menggunakan waktu dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan di hati kami, supaya kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.